Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wiraswati. Saya mengajar di SDN 066 Halimun, Kota Bandung. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab kategori 1 di LPTK Universitas Pasundan. Saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kurang semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, itu baru semangat, pada semangat semuanya. Alhamdulillah ya, hari ini hari apa anak-anak? Hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022. Sekarang kita akan belajar tentang materi IPAS, materi gaya di sekitar kita. Ya. Sebelumnya, siapa yang tidak hadir ya? Azam, ada yang tahu Azam kemana? Sakit. Terus siapa lagi? Alfia kemana? Sakit juga. Akmal sakit. Terus lagi udah. Ya Allah, kita doakan ya. Ternyata dari camping kemarin ya, banyak yang sakit. Kita doakan teman-teman kita yang sakit semoga diberikan kesembuhan dan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Siapa dipimpin sama siapa nih hari ini? Akram. Oke, Akram. Silakan. Yuk. Ke depan, Akram. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman li rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki aman kepahaman. amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akram sudah memimpin doa hari ini. Seperti biasa, sekarang kalian melakukan dulu kebiasaan ya. Ya, sudah hafal jadi tidak usah pakai musik ya. Sudah hafal kan? Iya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluna. Konsentrasi. Tepuk 2 kali. 3 kali. Kalau 3 kali absen kenapa masih salah nih, belum konsentrasi absen ya. 5 kali. 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 4 kali. Nah, tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya, ya kita menyanyikan lagu Profil Belajar Pancasila ya. Semuanya berdiri dulu. Ya, yuk berdiri semuanya.
sebelum pembelajaran dimulai, sudah siap alat tulisnya? Sudah? Iya. Oke. Sebelumnya, materi sebelumnya, kan kita sekarang akan mempelajari tentang gaya, ya, gaya di kehidupan kita sehari-hari, gaya di sekitar. Nah, kalau materi sebelumnya kita sudah mempelajari apa ya? Apa? Arsen? Iya betul, wujud zat dan perubahannya. Di antaranya ada apa saja? Ada mencair, hebat Arsen. Kuku, good job. Kristal, ada apa lagi? Iya. Kita waktu itu pernah menyanyikan ya tentang perubahan wujud zat. Ada berapa perubahannya? Ada 6, hebat Nisa. Perubahan wujud ada 6. Marilah semua kita apalarinya pada kecair, namanya mencair. Namanya membeku. Kalau cair keras, namanya menguap. Kalau gas kecair, namanya mengembun. Kalau panas keras, Namanya menyublim. Kalau gas kepadat, namanya mengkristal. Tepuk tangan untuk semuanya. Udah pada hebat ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi gaya. Nah, sebelumnya nih, apakah di rumah kalian suka membantu orang tua memindahkan kursi misalkan? Rehan suka membantu orang tua memindahkan kursi atau misalkan mengepel? Suka? Nah, menurut Rehan itu pakai tenaga nggak? Kalau kursi digimanain supaya berpindah? Didorong ya Rehan. Kalau diangkat gimana kalau diangkat? Berat. Kalau didorong? Agak terasa ringan. Hebat ya. Nah, sebelumnya apa pengaruh gaya gesek terhadap suatu benda nih? Kan gaya itu nanti kita akan belajar tentang gaya otot bersama gaya gesek. Ya, ketika benda ini berpindah berarti ada gaya gesek ya. Coba nih Akram pindahin deh, geserin deh meja ini ke depan. Ya, Akram ke sini dulu, Akram ke depan. Oke, Akram mau dorong atau mau ngangkat mejanya? Gimana? Dorong silakan. Nah, ada pergeseran nggak? Ada. Ketika didorong, Akram gimana perasaannya? Gimana didorong sama diangkat lebih ringan mana? Didorong. Akram menggunakan tenaga tidak? Didorongnya menggunakan tenaga tidak? Hah? Pakai. Nah, itu nanti berhubungannya dengan gaya otot. Nanti kita akan pelajari ya. Apa itu sih gaya otot? Terus ada tadi pas berpindah di bawah ini ada gesekan ya. Nah, ada suara gesekan di bawahnya. Nah, nanti terus apa manfaat gaya bagi kehidupan sehari-hari? Untuk apa sih gaya itu? Baik. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini tentang gaya yaitu melalui penayangan video tentang gaya di sekitar, kalian mampu mengidentifikasi penggunaan gaya dalam aktivitas sehari-hari dengan tepat, ya. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi tentang gaya di sekitar, kalian mampu menyimpulkan sifat gaya otot, gaya gesek, dan memanfaatkan kedua gaya tersebut. Ketiga, melalui kegiatan demonstrasi tentang gaya di sekitar, peserta didik dapat membedakan sifat gaya otot, gaya gesek dengan benar. Melalui kegiatan diskusi, kalian bisa menerapkan sifat gaya gesek dalam membantu kegiatan manusia dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran hari ini ya.
sekarang kalian coba perhatikan dulu ya, simak video berikut. Ini sekarang belajar mata pelajaran IPA kelas 4 bab 3 tentang gaya di sekitar kita. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan kepada benda. Beberapa pengaruh gaya terhadap benda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya menyebabkan perubahan arah benda. Yang keempat, gaya dapat membuat pergerakan benda menjadi lebih cepat. Dan yang kelima, gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Sudah belajar. Jenis-jenis gaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan manusia atau hewan dengan menggunakan otot-otot pada tubuh mereka. Gaya otot sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, serta mengangkat barang. Sobat belajar. Yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek terjadi ketika ada dua benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Bisa sebelumnya gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, luas ruang. Semakin luas suatu permukaan itu, maka semakin besar juga gaya geseknya. Yang kedua, tingkat kekasaran permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya juga akan semakin besar dan sebaliknya. Yang ketiga, berat benda. Semakin berat sebuah benda, maka gaya gesek akan semakin besar. Contoh gaya gesek yang menguntungkan pada kehidupan sehari-hari antara lain rem dan baterai, gergaji dan kayu, penghapus dan tulisan. Semakin belajar, jenis gaya yang ketiga adalah gaya magnet. Gaya. Nah, sekarang dibagi kelompok ya. Coba berhitung dulu, Akram. Sampai 5 aja, kelebihan ya. Ayo, ya. Udah apa ada satu orang, satu kelompok yang berapa lebih jumlahnya? Kayak 1 ke 1, yang kedua ini di sini, yang ini kelompok 5, ini kelompok 4, ini kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Iya. Di sini 5, di sini 4, di sini 3. Satu di sana, Kak. Satu di sana. Sini 5, 4, 3, 2. Sudah ya? Dalam hitungan kelima sudah bergabung dengan kelompoknya. 1, di sini 5, 4, 3, 2, 1. Dalam hitungan kelima sudah bergabung dengan kelompoknya. 1, 2, 3,
4, 5. Oke, sudah semuanya ya bergabung dengan kelompoknya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya, ya. Iya, memang luas sama evaluasi. LKPD sama evaluasinya, tapi sekarang LKPD-nya dulu. Baik. Perhatikan dulu, Ibu akan membacakan dulu petunjuk LKPD-nya. Oke. Kita akan memecahkan masalah tentang gaya di sekitar kita. Bagaimana kita memindahkan benda, ya. Jadi tujuannya yaitu kita mencari tahu bagaimana macam cara untuk memindahkan suatu benda. Nah, di situ ada petunjuk LKPD-nya. Yang pertama, sudah tidak ngobrol ya. Sudah tidak ngobrol. Ya, yang pertama, carilah satu benda yang ada di sekitar kalian. Di sekolah saja ya, boleh lemari, boleh meja, ya, boleh kursi, ya, bebas. Pokoknya terserah kalian, terserah kelompok kalian masing-masing. Nanti didiskusikan ya. Carilah benda satu saja, satu benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian yang kedua, benda ini akan kalian anggap seperti sebuah kontainer yang dimiliki oleh Aga dan Dara, ya. Tadi contohnya kan. Terus yang ketiga, cobalah berbagai cara untuk bisa memindahkan kontainer tersebut. Jadi kalian berdiskusi bagaimana ya cara memindahkan. Kalau di sini misalkan uang contohnya meja, boleh nggak? Boleh. Berarti yang digambarnya meja nanti, ya. Terus nanti kalian yang keempat tuliskan semua cara yang bisa dilakukan dalam lembar kerja kalian, ya. Berdiskusi dengan temannya. Jadi tidak ada yang semuanya kerja. Yang pertama ada yang menggambarnya. Saya menggambarnya, saya menggambar meja. Terus yang kedua ada yang bagian mewarnainya. Yang ketiga ada yang bagian saya mau menuliskan berbagai macam caranya. Ya, misalkan yang pertama, cara yang pertama diapanya supaya benda itu berpindah gitu, ya. Kemudian nanti setelah itu gambarkan semampu kalian, ya. Tentunya dengan kreativitas masing-masing ya kelompok. Jadi harus bagus, harus sekreatif mungkin. Nah, udah itu ya petunjuk pengisiannya. Oke, silakan kalian berdiskusi. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Terima kasih. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Silakan berdiskusi. Di sini cara-caranya. Jadi cara-caranya di sini, nanti di gambarnya juga di sini. Gambarnya di sini di bawah. Jadi saya akan menambahkan apa cara ini akan berhasil karena kita misalnya dilakukan dengan cara ini, ya. Jadi yang pertama dengan cara apa supaya benda itu berpindah. Nanti mau di sini cara di sini gambar. Ya. Tuh, di sini gambar bendanya.
pakai nama atau sudah paham kan? Di sini cara-cara supaya benda itu berpindah, terus yang ininya buat gambar benda. Ya. Udah paham? Iya. Terus cara-caranya gimana supaya benda ini bisa berpindah? Tulis. Apa ini? Oh iya, kasih keterangannya. Apa supaya cara-cara supaya benda tersebut berpindah ya dengan cara. Ya. Ya, boleh ya. Gambarnya satu. Ya, tinggal cara-cara. Ya contoh dalam kehidupan sehari-hari aja. Jadi gak usah menurut media aja, kan banyak kegiatan sehari-hari kalian. Nggak di sekolah. Kelompok dua berarti yang pertama. Yuk ke depan semuanya. Yang lainnya perhatikan untuk menanggapi ya. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Berikan sapaan kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tempat kerja. Tuliskan cara-cara yang kamu lakukan untuk memindahkan benda pada percobaan ini. Caranya dengan cara mendorong memakai daya otot. Gambarnya di itu aja dilihatin sama temennya. Itu ada kegiatan apa? Ada orang lagi apa namanya? Dorong Lemari. lemari bendanya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua. Nih, bagi yang menanggapinya kelompok berapa nih? Mau kelompok berapa? Oke, yang menanggapinya mau kelompok satu, kata Nisa. Ayo, kelompok satu tanggapin gimana hasil presentasi dari
jawabnya. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut ke tadi kelompok berapa? Ah ya, kelompok 1 silakan. Kelompok 1. Ya. Ya, sok. Kelompok 3 dulu aja. Yuk. Yuk, udah. Nanti yang menanggapinya kelompok berapa? Kelompok 5. Yang menanggapinya kelompok 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojek, Rita, kelompok 3, sangat hebat, luar biasa. Tuliskan cara-cara yang kamu lakukan untuk memindahkan benda pada percobaan ini dengan cara didorong. Gambarkan ide kamu untuk memodifikasi kontainer agar bandara saya menambahkan dan cara ini akan berhasil karena Jadi gambarnya coba tunjukin. Jadi ini ceritanya lagi apa? Mendorong apa? Bendanya apa? Dorong lemari ya. Dengan cara apa tadi supaya mudah? Didorong. Iya. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagaimana tanggapannya kelompok 3? Gambarannya apa? Terima kasih. Jadi kita ada 2, yaitu gaya apa saja? Otot dan gaya geser. Nah, setelah kita melihat video, kita akan mengamati kisah tentang Aga dan Dara di halaman. Coba amati dulu. Di halaman 64. Semuanya buka, lalu amati kisah Aga dan Dara ya. Nah, itu ada Aga dan Dara itu mencoba menarik kontainer yang di dalamnya itu banyak barangnya. Kira-kira kalau Aga saja atau Dara saja yang mengangkat gimana? Akan terangkat tidak? Kenapa tidak? Karena berat Lisa, betul Lisa benar. Sebanyak itu ya, kalau diangkat sama Aga aja atau Dara aja tidak akan terangkat. Coba kira-kira cara apa ya yang bisa dilakukan untuk membantu Aga dan Dara? Nah, kalian bisa memberikan ide untuk membantu kepada Aga dan Dara untuk melakukan kegiatan berikut. Nah, di situ amati dulu. Coba ada yang mau memberikan ide nggak kepada Aga dan Dara supaya bisa terangkat kontainer itu? Apa?
memakai otot, gaya otot maksudnya Oka, iya, digimanain betul kata Oka, memakai gaya otot bagus Oka. Cuma seperti apa caranya? Ya, didorong sama siapa? Didorong sama Aga dan Dara. Betul ya, itu kan terangkat tidak gambar pertama? Terangkat tidak? Tidak. Ketika Aga yang mendorong, terus Dara yang menarik, itu kira-kira berpindah tidak kontainernya? Berpindah tidak? Berpindah. Oke. Jadi tadi gimana cara membantunya? Didorong. Good job Nisa. Bilang ke Nisa, G-O-O-D-J-O-B. Good job. Ya, oke. Sekarang setelah itu kita akan membuat kelompok dulu ya. Sangat adalah gaya tarikan. Nah, sebelum membuat kelompok, Ibu akan memberikan materi dulu ya. Tadi di video dikatakan ya bahwa gaya itu adalah dorongan atau tarikan ya, hasil interaksi antar benda yang dapat menghasilkan gaya. Jadi pada kegiatan sehari-hari manusia menggunakan gaya otot untuk melakukan aktivitasnya ya. Jadi gaya otot itu gaya yang dikeluarkan oleh tubuh manusia ataupun hewan. Contohnya, ada yang mau memberi contoh aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari? Good job Nisa, hebatlah Nisa. Terus apa lagi, ada yang memberi contoh selain Nisa? Apa? Lagi? Alwi, contoh gaya otot? Mendorong kursi, iya 100, hebat. Ozal, terus apa lagi? Mendorong lemari, ya Wi, itu memerlukan gaya otot? Iya, karena gaya otot itu merupakan dorongan atau gaya yang dikeluarkan oleh manusia atau hewan ya. Nah, saat benda didorong atau ditarik, akan ada gesekan antara permukaan benda kan ya. Tadi yang sudah dicontohkan sama Akram kan ya, saat benda ini didorong, nah itu akan terjadi gesekan ya di permukaan lantai. Besar atau kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh itu, yang pertama posisi lintasan tadi, terus apakah rata gitu ya, terus bergelombang, terus ada yang mendatar, menurun gitu, itu posisi lintasannya. Juga luas permukaan benda, kemudian permukaan lintasan, serta berat sebuah benda itu ya. Nah, kemudian di sini ada berikut manfaat gaya gesekan dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih? Yang pertama, membantu benda bergerak agar tidak tergelincir. Terus yang kedua, menghentikan benda yang sedang bergerak. Ya, contohnya apa? Menghentikan benda yang sedang bergerak. Bola, ya. Terus kalau laki-laki pasti contohnya bola ya. Terus gimana? Ban, ya. Kalau mobil sedang melaju, kemudian ada turunan atau misalkan stopan, pasti berhenti kan? Oleh karena itu di rem. Nah, posisi rem itu adalah contoh dari gaya gesek. Itu manfaat gaya gesek. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah anak-anak, hari ini pembelajaran tentang gaya di sekitar sudah selesai. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 1 senang. Mana gambar pertama atau kedua ya yang senang? Kalau yang kedua apa?
males, males, bingung, masih bingung ya. Nah, kalau gambar ke satu lagi senang ceria. Kelompok 2 bagaimana perasaannya pembelajaran hari ini? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Oke, apa saja yang telah dipahami dari pembelajaran materi ini? Kita sudah pelajari tentang apa tadi? Tentang gaya, ya. Gaya itu apa sih? Gaya itu apa? Ih, hebat Vina. Gaya itu apa? Dorongan atau tarikan, betul. Bukan untuk Vina. Ya. Tadi gaya yang kita pelajari ada gaya berapa aja? Gaya otot dan gaya gesek. Kalau gaya otot apa? Hebat Nisa, good job. Bilang G-double-O-D-J-O-B, good job, hebat. Gaya yang dikeluarkan oleh tubuh manusia atau hewan ya. Kalau gaya gesek? Iya, oleh bersentuhan antara Hebat lagi Azam. Pada pintar semuanya ya. Alhamdulillah berarti pada paham semuanya ya. Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Untuk materi minggu depan IPAS hari Senin kalian bawa bola yang kecil ya. Bola yang kecil sama kotak aja, kotak. Hah? Boleh? Boleh. Bola bekel boleh, bola tenis boleh ya. Itu untuk pertemuan minggu depan ya. Ya. Anak-anak, ada yang belum paham materi pembelajaran hari ini? Alhamdulillah semuanya paham? Oke, alhamdulillah. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat dulu dong. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, sekarang sebelum kita tutup, Ibu mau Mutia deh yang memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mutia. Baik, di situ ada lembar evaluasinya ya. Kalau belum selesai hari ini boleh besok dikumpulkan ya lembar evaluasinya. Siap? Siap. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.